Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 tugas CBDT. Saya Rifan Viko. Saya Meliana Gara Salsabila. Saya Ansal Sabila Ardian. Saya Abdul Fadila. Saya Andika Dwi Albazri. Dan kami di sini ingin menampilkan tugas video film kami. Selamat menyaksikan. Baik Ibu, silakan perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Wiwi Yusnita, Sarjana Ekonomi. Saya lahir di Palembang pada tanggal 3 Maret 1975. Pekerjaan saya saat ini adalah pegawai negeri sipil pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan. Saya memulai pendidikan sekolah dasar di SD Negeri 1 Sukarami pada tahun 1981. Jarak rumah ke sekolah itu sekitar 1 kilo. Saya ke sekolah itu dengan berjalan kaki. Tahun 1987 saya lanjut ke sekolah menengah pertama, yaitu di SMP Negeri 40 Palembang. Jarak sekolah ke rumah itu sekitar 500 meter dan saya juga berjalan kaki ke sekolah tiap hari. Tahun 1990 saya lanjut ke sekolah menengah atas, yaitu di SMA Negeri 15 Palembang. Karena jaraknya yang sudah terlalu jauh dari rumah, jadi saya ke sekolah itu pulang pergi dengan menaiki bis kota. Selama pendidikan SMA itu, saya mempunyai kegiatan atau hobi, yaitu bermain voli. Dan kebetulan di SMA saya tersebut memang diwajibkan setiap murid harus memiliki ekskul olahraga. Dan kebetulan olahraga yang saya minati adalah voli. Baik Ibu, apa saja tantangan atau kesulitan terbesar yang pernah dihadapi di dalam hidup? Setelah menamatkan pendidikan di SMA, karena saya tidak memiliki minat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi, karena cita-cita saya dari SMP itu saya ingin menjadi seorang polwan. Jadi saya mengikuti tes polwan itu. Kalau untuk tes yang pertama itu saya gagal di psikotes dan PU. Terus tahun berikutnya saya ikut lagi tes polwan itu, dan ternyata saya gagal lagi juga di PU dan psikotes itu. Nah, terus untuk mengisi kekosongan waktu, saya tetap dengan hobi saya, yaitu dengan bermain voli. Dengan mengikuti pertandingan persahabatan ataupun pertandingan-pertandingan di Kota Palembang. Pada suatu hari ada teman saya yang di Lubuk Linggau mengajak saya untuk bermain voli di Lubuk Linggau. Waktu itu saya ikut di instansi kehutanan sampai 2 kali karena kami menang terus. Jadi akhir-akhirnya saya direkrut untuk menjadi pegawai honor di instansi kehutanan tersebut. Apa ada momen atau titik balik tertentu yang bisa membuat Ibu yakin untuk terus berjuang hingga bisa sampai di titik saat ini? Karena pada masa itu, kalau kita memiliki kemampuan bidang olahraga yang kita berprestasi, kita bisa direkrut oleh instansi ataupun PT-PT untuk menjadi pegawai. Nah, dengan berdasarkan hal itulah yang memotivasi saya untuk saya tetap bertahan menekuni olahraga voli yang menjadi hobi saya. Karena saya masih memiliki keyakinan bahwa voli itu bisa menjadi jembatan saya untuk mencapai cita-cita saya sebagai pegawai negeri. Apa saja kendala yang dihadapi Ibu saat berusaha masuk ke dalam dunia PNS? Kendala yang dihadapi adalah banyaknya persaingan untuk mengikuti tes PNS itu. Terus juga ketatnya persyaratan dalam mengikuti seleksi PNS. Setiap tahun, setiap ada penerimaan PNS,
saya selalu ikut. Tapi saya gagal. Tapi saya terus ikut setiap ada pembukaan PNS, saya pasti ikut. Terus pada tahun 2005 ada kebijakan dari Bapak Presiden yang waktu itu Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Beliau mendata seluruh pegawai honorer yang ada di Indonesia untuk didata. Dan suatu saat beritanya itu bakalan diangkat untuk menjadi pegawai negeri. Terus alhamdulillah pas tahun 2007 itu saya dan teman-teman berhasil lulus diangkat untuk menjadi pegawai negeri sipil. Tantangan terbesar yang saya hadapi pada saat melaksanakan kuliah adalah saya harus lebih pintar membagi waktu antara pekerjaan, kuliah, dan mengurusi keluarga. Karena pada saat kuliah dan diangkat menjadi pegawai itu saya sudah sudah menikah. Saya menikah pada tahun 1998 dan mempunyai 2 anak. Pesan saya adalah teruslah berjuang, jangan pernah menyerah. Karena setiap kesulitan pasti ada jalan keluar. Teruslah berusaha sampai apa yang kita cita-citakan itu berhasil.